Maka lihat subhanallah ya ikhwah. Yang pentingnya taslim. Makanya orang Islam dikatakan apa? Muslim. Muslim artinya apa? Berasal dari kata aslama yuslimu islaman muslim. Apa muslim Islam? Pasrah. Ya, taslim. Ya, ala Allah al-balagh, ala Rasul al-balagh. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa alaina, dan kewajiban kita adalah taslim, sami'na wa ata'na. Lihat sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat memakai terompah, memakai sendal. Kemudian di pertengahan salat Nabi alaihi salatu wassalam melepas sendalnya dan menaruh di sebelah kiri. Itu para sahabat serentak langsung membuka sendalnya dan meletakkan di sebelah kiri tanpa bertanya kenapa dan apa. Selesai sholat, Nabi SAW melihat sahabat melakukan itu, bertanya, kenapa kalian melakukan hal tersebut? Kenapa dibuka terompahnya? Kata sahabat, karena kami melihat engkau melepas sendal. Lihat taslim, makanya dia mendapatkan khairiyah, kebaikan. Mungkin kalau di zaman sekarang, mungkin selesai sholat nanti anak tanya, kenapa nih ya si imam melakukan ini dan melakukan itu? Karena Nabi nggak perlu ditanya. Nabi pasti apa yang dia lakukan, apalagi yang berkaitan dengan ibadah, wahyu. Ya, nggak mungkin dari hawa nafsunya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian antum lihat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibn Mas'ud ketika Nabi menegur dua orang sahabat yang berselisih di masjid, ditegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disuruh duduk ijlis. Ibn Mas'ud waktu itu baru masuk masjid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijlis, duduk, Ibn Mas'ud langsung duduk di depan pintu, nggak berani jalan. Sampai ditegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau duduk di pintu? Kata dia, karena aku mendengar engkau mengucapkan duduk, maka aku duduk. Aku khawatir kalau aku menyelisih perintahmu nanti aku celaka. Ya, maka ini taslim. Nah, sekarang di zaman sekarang sulit untuk taslim kepada nas. Maka banyak pertanyaan, kenapa ini, kenapa itu? Ya. Kemudian banyak syubhat, banyak diputarbalikkan perintah dan larangan, banyak kepentingan pribadi, banyak hawa nafsu, banyak ingin mencari pembenaran bukan kebenaran. Jadi akhirnya dalil-dalil dibuat mainan dan kurangnya taslim. Ada orang di zaman Sa'id Ibnul Musayyab rahimahullah, dia sholat 2 rakaat setelah asar, atau dia sholat di waktu terlarang. Ditegur oleh Sa'id Al-Musayyab rahimahullah. Kata beliau, nggak boleh engkau sholat di waktu ini. Kata orang tersebut, ayu'adzibunillah fis shalah? Apakah Allah akan mengazabku karena salat? Kata Sa'id Ibn Musayyib, Allah tidak akan mengazabmu karena salat. Tapi Allah akan mengazabmu karena melanggar perintah Nabi SAW, karena menyelisihi sunnah. Memang dia tidak diazab karena sholatnya, tapi ketika dia sholat tidak sesuai dengan perintah Nabi SAW, tidak sesuai dengan sunnah, dia diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini keutamanya siapa? Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau antum baca di kisah-kisah di sirah Nabi, di situ banyak kisah-kisah luar biasa tentang bagaimana berlomba-lombanya sahabat-sahabat Nabi SAW di dalam berbuat kebaikan. Makanya itu khairiyah, kebaikan yang dipuji oleh Nabi SAW lewat sabdanya, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di
zamanku. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya. Ada perkataan bagus dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Innallaha nazara ila qulubil ibad." Allah melihat kepada hati-hati hambanya. Innallaha nazara ila qulubil ibad. Allah melihat kepada hati-hati hambanya. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi. Maka Allah menemukan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati manusia. Maka Allah mengutusnya untuk dirinya. Artinya mengutusnya menjadi seorang rasul. Fabta'athahu birisalatihi. Maka Allah mengutusnya dengan risalahnya dan diangkat menjadi seorang rasul. Thumma nazara fi qulubil ibad. Kemudian Allah melihat lagi di dalam kepada hati-hati manusia. Ba'da qalbi Muhammad. Allah melihat lagi hati-hati hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad faj'alahum wuzara'a nabiyyih. Maka Allah menemukan hati-hati sahabat sebaik-baik hati manusia, maka Allah jadikan sahabat-sahabat ini menteri-menteri dan pendamping-pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dini. Mereka berperang di atas agama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di atas agama Allah. Fama ra'ahu muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan. Maka apa yang dilihat oleh orang-orang ini, maksudnya sahabat-sahabat tersebut baik, maka di sisi Allah adalah baik. Dan apa yang dilihat oleh sahabat itu buruk, maka di sisi Allah adalah buruk, ya. Jadi salah satu keutamaan sahabat, hati mereka sangat baik untuk dipilih menjadi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kemarin ada pertanyaan waktu daurah, kenapa kok ada orang dia kafir sampai wafat, sedangkan di sisi lain ada orang dikasih taufik, dia bisa masuk Islam kemudian wafat dalam keadaan Islam. Ada orang dikasih taufik bisa bertaubat dan yang lainnya. Kenapa kok ada orang nggak dikasih sama Allah? Dia lahir dalam keadaan kufur sampai wafat dalam keadaan kufur. Ya. Jawabannya, antum harus ingat firman Allah, wa huwa a'lamu biman ihtada. Allah Ta'ala lebih mengetahui siapa yang berhak untuk diberikan hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mesti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hati dan benaknya sebagai tabir hidayah. Akhirnya dia tidak mendapatkan hidayah sampai dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik syubhat, baik syahwat, baik kesombongan, hubbud dunia, kemudian gengsi dan yang lainnya. Antum lihat Abu Talib, apa kurangnya Abu Talib membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tetap dia wafat dalam keadaan kufur. Herakla, siapa Herakla? Heraklius, Azimur Rum, pembesar Romawi. Ketika disebutkan dalam riwayat Bukhari, ketika Abu Sufyan datang ke Syam dengan orang-orang Arab yang waktu itu masih musyrik berdagang, dan Heraklius mendengar nubuah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggil Abu Sufyan, ditanya beberapa pertanyaan. Semua pertanyaannya tentang kenabian. Kenapa Heraklius menanya pertanyaan ini? Karena Romawi itu agamanya apa? Nasrani. Nasrani agama yang pernah ada seorang nabi. Dia tanya beberapa pertanyaan. Apakah yang diutus kepada kamu yang mengaku nabi nasabnya rendah apa tinggi? Dan orang Arab diantara keistimewaannya nggak pernah khianat, nggak pernah bohong dalam semua keadaan. Ya, mereka punya karakter sarahah, ngomong apa adanya. Maka Abu Sufyan mengatakan mereka
dia orang yang paling terbaik nasabnya di kita. Ya. Bagaimana kalian menjulukinya? Kita juluki dia Al-Amin, orang yang terpercaya. Bagaimana sahabat-sahabatnya? Dijelaskan sahabat-sahabatnya sangat setia di dalam membela agamanya. Terus apa yang terjadi di kalian? Mereka memecah belah kita, menghina nenek moyang kita, dan seterusnya. Apakah yang mengikuti dia, kata Heraklius, orang-orang kaya atau orang-orang lemah? Bal du'afa'uhum, kata Abu Sufyan. Mengikuti Muhammad orang-orang lemah. Ya, semua pertanyaan, beberapa pertanyaan. Sampai setelah dijawab oleh Abu Sufyan, kata Herakla, orang tersebut nanti yang akan mengambil tahta saya sekarang ini. Ya, kemudian ditinggal sama Herakla. Subhanallah, dia udah tahu apa belum? Udah tahu. Maka disebutkan di dalam kisah, Herakla dia mengumpulkan ruhban, mengumpulkan pendeta-pendeta, pembesar-pembesarnya, menteri-menterinya dalam satu ruangan, kemudian disuruh kunci semua pintu yang ada di ruangan tersebut. Kemudian dia mengatakan, bagaimana kalau kita menerima apa yang dibawa oleh Muhammad yang di Arab sana? Akhirnya orang yang ada di sekitarnya teriak-teriak, berusaha untuk kabur dan keluar dari ruangan. Ketika dia ngelihat kalau para pengikutnya tidak siap untuk menerima Islam atau dakwah Nabi SAW, maka dia enggan dan mengatakan kalau kita hanya bercanda gurau atau perkataan belaka. Ya, subhanallah, dia tahu hak. Cuman ada tabir yang menghalangi hak. Tabir yang menghalangi hak tadi. Baik cinta kekuasaan, gengsi, malu, sombong, dan yang lain-lain. Maka manusia kalau dia tidak dikasih hidayah, Allah tidak zalim. Karena Allah mengetahui hati-hati manusia. Maka lihat kenapa sahabat dipilih oleh Allah dia menjadi sahabat. Karena kata Ibn Mas'ud, innallaha nadhara ila qulubil ibad. Allah lihat hati-hati hambanya. Maka Allah menemukan hati-hati sahabat ini adalah hati yang paling terbaik setelah Muhammad SAW. Ya, maka Allah jadikan mereka wuzara'a nabiyihi, wazir, menteri-menteri, pendamping-pendamping nabinya. Ini anjuran untuk membersihkan hati, salamatul qalb, agar ya kita bisa menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.